Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu cerita tentang orang yang ada di sekitar kita. Bersiaplah. Oke guys, kali ini ada sebuah creepypasta yang ditulis oleh Lynn Darlington dan sudah diubah beberapa bagian berjudul Know Your Neighbor atau Kenalilah Tetanggamu. Creepypasta ini menceritakan tentang seseorang yang tinggal di sebuah apartemen dan bertemu dengan seorang tetangga baru yang agak weirdo alias aneh. Pastikan kamu dengerin cerita ini sampai akhir soalnya endingnya gila banget. Oke, ini dia Nonton Lagi Malam Jumat episode 2. Kenalilah Tetanggamu. Aku adalah orang yang agak tertutup. Tapi ya, seperti yang kalian tahu, ketika aku menemukan orang yang satu frekuensi, aku bisa menjadi orang yang sangat terbuka dan suka berbicara. Tinggal di sebuah apartemen menjadi salah satu anugerah yang besar karena tidak perlu banyak bersosialisasi. Apartemenku ini terbilang sangat kecil. Aku tinggal di lantai 3 dan hanya ada beberapa kamar saja di sini. Bertetangga dengan Andri dan Hasna juga menjadi salah satu anugerah bagiku. Pasangan suami istri itu tinggal persis di depan kamarku. Kami bertetangga cukup baik, walaupun aku juga belum terlalu lama tinggal di sini. Namun, entah apa yang terjadi, mereka tiba-tiba pindah begitu saja. Sebenarnya aku tidak heran mereka pindah. Yang membuatku heran adalah kenapa Andri dan Hasna sama sekali tidak memberitahuku akan hal ini. Mereka seperti menghilang begitu saja. Kamar mereka sekarang ditempati oleh seorang pria baru bernama Doni. Sepertinya umur kita tidak jauh berbeda. Seperti yang telah aku sebutkan sebelumnya, aku tidak terbiasa berbicara dengan orang baru, tak terkecuali Doni. Kami hanya saling melempar senyum ketika berpapasan. Tidak ada obrolan atau saling sapa. Saat pertama kali dia pindah ke sini, aku bisa melihat kamar Andri dan Hasna masih terlihat sama. Banyak barang-barang yang mereka tinggalkan di kamar tersebut. Sepertinya Andri dan Hasna menjual kamar tersebut bersama furniture yang ada di dalamnya. Keputusan yang tepat sih, karena akan sangat merepotkan jika harus memindahkan barang-barang sebanyak itu. Satu-satunya hal yang baru di kamar tersebut adalah sebuah lukisan yang menempel di dinding. Aku bukan orang yang mengerti seni, tapi sepertinya lukisan itu terlihat mahal. Lukisan itu seperti melambangkan, sepertinya peta dunia sih. Ada beberapa bagian yang berbeda warna yang mungkin itu melambangkan bagian negara. Ada yang berwarna coklat, agak putih, dan sedikit warna gelap. Selain lukisan, sesuatu yang baru juga adalah penampilan si Doni ini. Yang lama-kelamaan kok dia mirip penampilannya kayak Andri. Suatu hari kami berpapasan di lorong apartemen untuk yang kesekian kalinya. Yang tidak aku sangka adalah kami tidak hanya melemparkan senyuman, tapi dia mengajakku mengobrol sebentar. Katanya kita sudah bertetangga hampir seminggu tapi tidak pernah saling kenal. Akhir dari pembicaraan itu adalah dia berencana untuk berkunjung ke kamarku malam ini. Awalnya aku sedikit ragu untuk mengizinkan dia ada di kamarku. Kalian tahu lah ya, orang kayak aku tuh suka ngerasa risih kalau ada tamu. Tapi ya pada akhirnya aku tidak bisa menolaknya karena apa yang dia ucapkan juga ada benernya. Kita udah seminggu bertetangga, beberapa kali bertemu tapi tidak pernah mengobrol. Aku sempat berpikir mungkin dia akan menyenangkan Andri atau Hasna. Malam itu pun datang dan Doni ternyata tidak seperti yang kubayangkan. Dia sangat menyenangkan. Dia satu frekuensi denganku. Kami larut dalam obrolan dan minuman hingga tak sadar waktu sudah tengah malam. Ia pun pamit untuk pergi ke kamarnya yang berjarak 3 meter saja. Sopan sih. Hari-hari berikutnya Doni mulai sering datang ke kamarku, siang atau malam. Aku tidak bermaksud kasar, tapi hal itu agak sedikit mengganggu. Bahkan setiap malam dia datang ke kamarku dengan alasan apapun. Meminjam ini, meminjam itu, mengobrol hal tidak penting yang berakhir canggung, dan masih banyak alasan lain. Orang sepertiku terkadang juga memiliki banyak alasan untuk menolak permintaannya. Selalu ada saja alasan sopan dariku untuk menolak ajakannya. Tapi lama-lama dia agak keras kepala juga sih. Setelah kami mengobrol untuk pertama kalinya itu, dia datang ke kamarku bisa sampai 3 hingga 5 kali. Itu aneh gak sih? Dia selalu mengajakku untuk datang ke kamarnya untuk duduk santai atau menonton. Seperti waktu itu, dia memintaku untuk menonton pertandingan bola di kamarnya.
Aku bilang kalau aku bakalan bikin dia bosen kalau nonton begituan. Tiba-tiba Doni terlihat sedih dan kecewa. Tapi dia datang lagi ke kamarku dan mencoba mengajakku kembali untuk menonton pertandingan yang sama. Dia melakukan hal itu hingga 4 kali. Sampai-sampai aku capek nolak ajakan dia. Doni semakin hari semakin aneh. Dia mulai mengajakku untuk menonton film berdua. Tapi menurutku itu terdengar sangat intim untuk seorang kenalan. Kemudian mengajakku untuk masak bersama. Tapi waktu itu aku sudah membeli makanan. Dan kalau boleh jujur, aku mulai tidak nyaman dengan semua ajakannya. Mungkin dia sedang mencari teman baru atau sedang kesepian di kota ini. Nah, ngomongin tentang kota, dia kan baru pindah nih beberapa minggu di sini. Tapi dia sebenarnya seperti warga lokal sini. Bahkan Doni sepertinya lebih tahu tentang lingkungan yang ada di sini daripada orang yang telah lama tinggal di apartemen ini. Dia kayak tahu semuanya tentang lingkungan area apartemen ini, padahal dia baru pindah. Yang baru kupikirkan adalah dia pindah dari mana? Kok bisa tahu banget lingkungan apartemen ini? Pernah waktu itu aku berencana untuk menduplikat kunci kamar dan bertanya kepada dia. Jawaban dia tuh sangat beda dari yang lain. Orang lain kalau ditanya paling jawabannya belok kiri di sana, belok kanan di sana, belok sana, belok sini. Nah, jawaban si Doni itu beda. Dia berkata, "Pergilah ke jalan itu dan ketika kamu melihat wajah seorang kasir yang gemuk, beloklah ke kiri. Di sana kamu akan melihat 2 rumah berwarna sama yang diantaranya ada sebuah gang sempit. Masuklah ke sana. Kemudian ketika kamu melihat sebuah poster film dewasa yang membuat setiap pria malu, beloklah ke kanan. Tokonya adalah satu-satunya toko di antara 2 toko yang dijaga oleh 2 kasir, yaitu wanita yang sudah menikah dan pria yang suka melucu, namun sebenarnya tidak pernah lucu." Aneh kan? Kayak apaan gitu. Tapi ya walaupun agak sedikit creepy, aku mengikuti rute yang dia katakan. Penjelasan dia terngiang di kepalaku dan benar saja, apa yang dia katakan benar-benar terjadi. Di sana memang ada petugas kasir yang gemuk. Kemudian memang ada gang sempit di antara 2 rumah berwarna sama yang tidak pernah aku perhatikan sebelumnya. Ketika keluar dari gang, aku bisa melihat beberapa pria memperhatikan sebuah poster film dewasa yang dipajang di dinding trotoar. Dan benar saja mereka melihatnya dan pergi dengan muka yang memerah. Dan 2 toko itu, semuanya persis dengan apa yang dikatakan oleh Doni. Aku heran, apakah manusia itu memang mudah untuk ditebak? Apakah orang-orang itu selalu melakukan hal tersebut? Bagaimana Doni bisa tahu? Sedangkan aku yang tinggal di sini lebih lama tidak menyadari akan hal-hal yang dia sebutkan. Sejak saat itu, Doni makin keras kepala lagi. Seakan-akan dia mulai tidak percaya dengan apa yang kukatakan. Dia seperti mulai curiga bahwa tingkahnya memang mengganggu. Hari itu dia datang hingga 3 kali. Pertama, dia memintaku ke kamarnya dan membantunya membuat sesuatu. Namun, aku sedang bersiap-siap untuk mandi, kemudian melupakannya. Kemudian, dia mengajakku untuk bermain PS karena katanya dia membeli yang baru. Awalnya aku pikir itu hanya bercanda. Tapi saat dia mengajakku, dia memberikan sebuah tatapan yang serius dan aneh. Aku menolaknya dengan sopan. Kukatakan saja bahwa aku sedang menunggu sebuah telepon yang sangat penting. Ketiga kalinya, yaitu ketika aku hendak bersiap untuk tidur. Dia berdiri di depan pintu kamarku dan mengatakan bahwa ia ingin menginap di kamarku dengan alasan ia merasa takut karena lampu kamarnya padam. Padahal saat kulihat dari pintu kamar, ruang keluarganya masih terang dan ia bisa tidur di sana. Lagi-lagi aku menolaknya karena agak aneh aja sih. Entah kenapa aku merasa dia berusaha untuk masuk ke kamarku. Bahkan saat itu ia bertanya apakah dia bisa meminta fotoku. Katanya buat koleksi. Pas dia minta itu aku agak sedikit kasar nolak dia. Soalnya aku udah benar-benar capek dengan semua permintaannya dan lelah berurusan dengan tetangga yang aneh. Terakhir kali dia datang adalah kemarin siang. Hanya beberapa menit setelah aku sampai di kamarku. Kemarin itu aku sedang masak dan samar-samar terdengar suara ketukan pintu. Namun lama-kelamaan suara pintu itu makin keras hingga mengagetkanku. Aku mematikan kompor dan pergi ke arah pintu. Untung aku tidak lupa menguncinya. Doni berada di luar sambil terus mengetuk pintu dengan keras dan memanggil-manggil namaku. "Kim, buka pintunya Kim. Ayo dong. Pengen masuk bentar aja nih. Kim. Hakim." Ia terdengar panik dan marah saat itu. Aku tidak mendengar jelas apa yang dia katakan, tapi ada beberapa kalimat yang terekam jelas di ingatanku. "Ayo dong, aku butuh bantuan kamu buat nyelesain semua ini. Aku cuma butuh satu lagi. Please, buka pintunya Kim. Abdul Hakim Al-Bukhari. Buka pintunya sekarang lu bangsat." Dari mana dia tahu nama lengkapku? Dia menggedor pintu lagi.
Ayolah Hakim, aku tahu kamu ada di dalam. Aku tadi lihat kamu di jalan, pulang dari kantor kan? Kurasa keputusanku untuk tetap mengunci pintu adalah keputusan yang benar. Kumohon, aku benar-benar membutuhkanmu. Tidak banyak orang yang memiliki warna yang tepat sepertimu. Aku mulai menelpon polisi. Dengan setiap kalimat yang terucap, dia menjadi semakin marah. Ayo dong Kim, aku tidak punya banyak waktu nih. Tidak peduli kamu mau atau tidak. Dia mulai mengetuk pintuku dengan keras lagi. Untungnya, tidak lama suara sirine terdengar. Aku langsung membeku di tempat ketika menyadari bahwa suara sirine itu menuju apartemenku. Ini benar-benar terjadi padaku. Sementara itu, pintuku bergetar dengan keras karena Doni berusaha terus-menerus untuk mendobraknya. Selanjutnya, aku mendengar keramaian di luar pintu. Itu pasti polisi yang hendak menangkap Doni. Tak lama, terdengar kata-kata mengutuk, kotor, kasar dari mulut Doni. Ia tidak terdengar seperti Doni yang pertama kali aku kenal. Kemudian aku mendengar suara tuduhan pembunuhan ditujukan kepada Doni. Siapa dia sebenarnya? Aku tak begitu mengerti apa yang mereka bicarakan, tapi kemudian mereka mulai membicarakan tentang potongan-potongan. Potongan kulit? Ya, mereka membicarakan tentang potongan kulit. Aku masih membeku di tempatku, dan tidak lama polisi menyuruhku untuk membuka pintu. Setelah aku yakin bahwa itu adalah polisi, aku membukanya. Mereka kemudian mengajukan beberapa pertanyaan dan mengajakku untuk berbicara di luar kamar. Polisi-polisi itu terus mengajakku berbicara dan aku menjawab seadanya saja. Aku tidak bisa berkonsentrasi, panik dan penasaran. Setelah beberapa pertanyaan berlalu, polisi itu memintaku untuk pergi ke kantor untuk dimintai keterangan. Aku menyetujui hal itu dan sebelum pergi, aku sempat melihat kamar Doni yang sedari tadi terbuka. Aku melihat lukisannya yang ada di dinding. Sebuah peta. Itu hanyalah sebuah peta. Aku meyakinkan hal itu di dalam diriku.